Sekarang Nusron ini satu-satunya tokoh NU yang paling aktif di habaib-habaib. Ya toh? Wong Pak Prabowo saja ragu pada habaib. Nusron itu habaib. Itu luar biasa. Satu-satunya Nusron. Terus kiai-kiai itu sudah nggak begitu banyak dalil. Nusron dalil terus sekarang. Kalau sudah Nusron dalil, nah kita tunggu apa yang akan terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prabowo mulai ragu terhadap para Habib-Habib Ba'alawi. Padahal dulu Prabowo meminta dukungan kepada para Habib Ba'alawi, khususnya Habib Rizik. Tapi sekarang beliau lupa diri setelah menjadi presiden. Na'udzubillahi min dzalik. Mari kita lihat dulu videonya terlebih dahulu, teman-teman. Sekarang Nusron ini satu-satunya tokoh NU yang paling aktif di habaib-habaib. Ya toh? Wong Pak Prabowo saja ragu pada habaib. Nusron itu habaib. Itu luar biasa. Satu-satunya Nusron. Terus kiai-kiai itu sudah nggak begitu banyak dalil. Nusron dalil terus sekarang. Kalau sudah Nusron dalil, nah kita tunggu apa yang akan terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, itu tadi Caimin atau Muhaimin Iskandar, Pak Menteri, Ketua Umum PKB, dalam acara pengukuhan pengurus besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau IKPMII di Jakarta hari ini, hari Minggu malam ya, tanggal 13 Juli 2025. Acara besar di Jakarta, diundang para alumni PMII dari berbagai angkatan, dan diantaranya hadir banyak pejabat negara, baik yang duduk di eksekutif maupun legislatif, yang duduk menjadi menteri kayak Caimin, kayak Nusron Wahid, kayak Pak Menteri Agama Nazaruddin Umar, dan masih banyak lagi. Wakil menterinya juga banyak, dan juga para politisi-politisi yang asal usulnya dulu dari pergerakan PMII ini, dari berbagai lintas partai politik. Nah, PMII Caimin didaulat untuk memberikan sambutan pada acara ini. Dan yang menarik, saya tadi tidak sengaja sebenarnya menonton video ini, tidak disangka pula tiba-tiba Caimin menyinggung habaib terkait dengan Nusron Wahid. Ini menarik menurut saya, dan walaupun disampaikan dengan gaya bercanda begitu, tapi menurut saya adalah sebuah informasi yang sangat serius terkait polemik para habaib ini. Yang pertama terkait Nusron Wahid atas sikapnya kepada habaib, yang kedua terkait Presiden Prabowo atas sikapnya pula terhadap para habaib. Yang tadi kita sudah sama-sama mendengarkan bahwa Nusron Wahid menurut Caimin adalah satu-satunya tokoh NU, satu-satunya tokoh NU yang hari ini masih aktif memuja, masih aktif hadir dengan para habaib. Satu-satunya. Ini penting. Artinya apa? Ya. Bahwa para tokoh NU di Republik ini sudah ramai-ramai meninggalkan para habaib, dan Caimin berani menyebut Nusron satu-satunya tokoh NU yang masih percaya dengan para habaib. Betul ya? Dan ini alhamdulillah bagi kita bahwa ternyata perjuangan kita tidak sia-sia menginformasikan tentang fenomena habaib, tentang kepalsuan habaib, kebohongan para habaib, dan seterusnya, doktrin-doktrin sesatnya dan lain sebagainya, telah sampai ke pendengar, telah sampai ke banyak kalangan, baik kalangan bawah maupun kalangan elit-elit, politisi-politisi, para pengambil kebijakan di pemerintahan kita hari ini. Alhamdulillah kita syukuri, ini informasi penting
baik disengaja ataupun tidak yang disampaikan oleh Pak Muhaimin Iskandar. Yang kedua, ketika Cak Imin menyinggung, mengatakan Nusron Wahid adalah satu-satunya tokoh NU yang masih aktif dengan habaib, serentak ratusan atau bahkan mungkin ribuan hadirin yang hadir, alumni PMI dari berbagai angkatan dari seluruh Indonesia, menyoraki, mentertawakan. Artinya apa? Artinya bahwa kader-kader sahabat-sahabat PMI nampaknya juga mengikuti, tahu, paham persis akan polemik para habaib ini. Dan begitu disebut Nusron Wahid yang paling aktif dengan habaib, ditertawakan oleh hadirin yang ada di Jakarta itu, oleh para kader-kader PMI, khususnya para alumni PMI. Dan ini menunjukkan kepada kita, menegaskan kepada kita bahwa para kader-kader sahabat-sahabat PMI kita di seluruh Indonesia juga sudah tidak percaya lagi dengan para habaib. Alhamdulillah pula kita sampaikan, ya. Buktinya apa? Mereka mentertawakan Nusron Wahid. Ya, mentertawakan Nusron Wahid ketika disebut oleh Cak Imin menjadi kader NU satu-satunya masih aktif dengan para habaib. Padahal yang lain sudah tidak percaya lagi dengan para habaib. Tapi mengapa Nusron Wahid masih percaya? Dan yang paling penting, bomnya adalah ketika Cak Imin mengatakan Pak Prabowo saja sudah tidak percaya lagi, atau sudah meragukan, sudah ragu dengan para habaib. Artinya kepercayaan sudah hilang. Karena namanya Muhammad Rizik Syihab, sebelum ada polemik nasab, Habib Rizik Syihab bilang apa? Sebelum ada polemik di hadapan rambut Rasulullah SAW, ini ada rambut Nabi. Siapa yang ngaku-ngaku keturunan Nabi, ayo tes DNA. Nanti ketahuan tuh, yang Nabi palsu ketahuan. Dia Nabi kemana, dia kemana. Artinya Muhammad Rizik Syihab telah memerintahkan umat Islam yang ngaku-ngaku turunan Nabi untuk tes DNA. Itu rame di YouTube berita itu. Tetapi begitu polemik nasab muncul, saya mau tanya, dia berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berarti dia sudah tahu bahwa dirinya haplogrupnya gay. Dia sudah tahu bahwa dia bukan turunan Nabi. Oleh karena itu, saya dari hati yang paling jernih, tanpa kebencian kepada siapapun, saya himbau kepada saudara-saudaraku dari Ba'alawi, yuk kita introspeksi. Kita sadari kalau memang kita bukan turunan Nabi, so what? Betul? Karena inna akramakum indallah atqakum. Ketinggian derajatmu di sisi Allah itu takwamu, bukan dari nasabmu. Nabi SAW berkata, al-jannatu lil muttaqina walau kana abdan habasyian wan naru lasinu kana syadian kurusyan hashimian. Surga itu buat orang yang bertakwa walaupun dia bangsa Habsyi, budak dari bangsa Habsyi. Dan neraka adalah orang-orang ahli maksiat walaupun dia sayyid Bani Quraisy, Bani Hashim, yang bani Rasulullah itu. Anak Nabi masuk neraka. Anak Nabi siapa? Santri, anak Nabi siapa? Anak Nabi Nuh. Bapaknya Nabi masuk neraka. Bapak Nabi siapa? Bapak Nabi Ibrahim. Istrinya Nabi masuk neraka. Nabi siapa? Nabi Lut. Pamannya Nabi masuk neraka. Siapa? Siapa namanya? Abu Jahal, Abu Lahab. Allah siapa? Paham? Ente siapa mau mengklaim ahli syurga? Oleh karena itu mari kita sadari, karena ancaman Allah dan Rasulnya berat. Apa Allah mengatakan? Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang bertengkar, berpecah belah setelah datang kebenaran yang nyata. Karena mereka akan ditimpakan dengan azab yang besar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila ghairi abi fa wa ila manahu ghairi abi al-jannatu haram." Barang siapa yang mengaku-ngaku bapak kepada yang bukan bapaknya, sementara dia sudah tahu itu bukan bapaknya, maka surga haram. Dengan hati yang tulus, wahai tamanku, para habaib, para ba'alwi, dengan kejernihan hati saya menghimbau bahwa kita semua akan mati, akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, akan bertanggung jawab atas semua amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Mari kita nyatakan yang hak-hak, yang batil-batil. Setelah itu, mari kita rekat ukhuwah
Islamiyah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la. Nah teman-teman, beberapa video ya memang dari Mukimat semua, baik dari Roma Irama dan juga dari channelnya Mukimat ya teman-teman, channel adu domba itu. Jadi buat teman-teman semua mengenai masalah Nusron Wahid disindir Caimin, yaitu hanya guyonan saja sebenarnya teman-teman. Oke, sekian, assalamualaikum.